Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Claudia Angelina Putong dengan NIM 19401024. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Logistik Politeknik Sinar Mas Protokol. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas sumeri mata kuliah Manajemen Risiko dengan judul Metode FTA atau Fault Tree Analysis dengan dosen mata kuliah Ibu Dewi Safitriani, ST, MSI. Yang pertama ada metode FTA atau Fault Tree Analysis. Yang dibahas ada dua metode. Yang pertama, metode FTA atau yang disebut juga dengan Fault Tree Analysis, dan yang kedua ada metode FMEA, yaitu Fail Rule Mode and Effect Analysis. Apa itu metode Fault Tree Analysis yang disingkat dengan FTA? Itu adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang berperan terhadap terjadinya suatu kegagalan, sedangkan metode FMEA adalah merupakan teknik yang digunakan untuk perbaikan sistem yang telah terbukti dapat meningkatkan keselamatan. Selanjutnya ada pendahuluan. Teknik untuk mengidentifikasi kegagalan dari suatu sistem dengan menggunakan FT atau Fault Tree ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1962 oleh Bell Telephone Laboratories dalam kaitannya dengan studi tentang evaluasi keselamatan sistem peluncuran manajemen misil antar benua. Kemudian dilanjutkan oleh Bain Company dengan memperbaiki teknik yang dipakai oleh Bell Telephone Laboratories ini dan memperkenalkan program komputer untuk melakukan analisa dengan memanfaatkan FT baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Dan FTA ini adalah teknik yang banyak dipakai untuk studi yang berkaitan dengan risiko dan keandalan dari suatu sistem engineering. Selanjutnya ada definisi. Fault Tree Analysis adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang berperan terhadap terjadinya kegagalan. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat top-down yang diawali dengan asumsi kegagalan atau kerugian dari kejadian puncak atau top event. Kemudian merinci sebab-sebab suatu top event sampai pada suatu kegagalan dasar atau root cause. Dan metode Fault Tree Analysis adalah sebuah metode yang menyelesaikan kasus. Apabila terjadi suatu kegagalan atau hal-hal yang tidak diinginkan dengan mencari akar permasalahan yang muncul dan diuraikan dari kejadian-kejadian. Nantinya, Fault Tree ini digambarkan dalam bentuk diagram logika, di mana gerbang-gerbang logika ini digunakan untuk menentukan hubungan antara peristiwa-peristiwa dimasukkan dan peristiwa-peristiwa yang dikeluarkan. Tekniknya adalah dengan metode konstruksi dari Fault Tree ini meliputi gerbang AND dan gerbang OR. Selanjutnya ada type event. Untuk type event ini terdapat 3 tipe type event yang terjadi. Yang pertama, primary event. Apa itu primary event? Primary event adalah tahap dalam proses penggunaan produk yang mungkin saat gagal. Primary event ini lebih lanjut dibagi lagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada basic event, dan yang kedua ada undeveloped event, dan yang ketiga ada external event. Dan yang kedua ada intermediate event, adalah hasil kombinasi dari kesalahan-kesalahan, beberapa di antaranya mungkin primary event. Intermediate event ini ditempatkan di tengah-tengah sebuah fault tree. Dan yang ketiga ada expanded event. Membutuhkan sebuah fault tree yang terpisah dikarenakan kompleksitasnya.
Berikutnya ada manfaat dan kelebihan metode FTA. Untuk manfaatnya, yang pertama dapat menentukan faktor penyebab yang kemungkinan besar menimbulkan kegagalan. Yang kedua, menemukan tahapan kejadian yang kemungkinan besar sebagai penyebab kegagalan. Yang ketiga, menganalisa kemungkinan sumber-sumber resiko sebelum kegagalan itu timbul. Dan yang keempat, menginvestigasi suatu kegagalan. Untuk kelebihannya, yang pertama, mudah menjelaskan semua perbedaan interaksi penyebab untuk menghasilkan kerugian. Yang kedua, penyebab dasar dan logis dalam penyebab kerugian ini bisa dimengerti. Yang ketiga, dapat membuat tindakan pencegahan yang tepat untuk mengeliminasi penyebab dasar sehingga kerugian yang sama tidak akan muncul lagi. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat menghitung evaluasi kualitatif dan kuantitatif dari kerugian. Selanjutnya ada contoh studi kasus dari analisis kecelakaan kerja dengan menggunakan metode fault tree analysis. Ini studi kasus di PT XYZ. PT XYZ merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan yang berstandar CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Dan produk yang diolah di perusahaan tersebut yaitu jenis obat generik seperti Omectian, Omecau, dan lain-lain. Adapun permasalahan yang ada pada PT XYZ adalah unsafe behavior, merupakan kebiasaan dari pekerja yang tidak mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga pada saat dalam bekerja sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Dari contoh studi kasus yang ada sebelumnya, di sini terdapat metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fault tree analysis. Fault tree analysis merupakan suatu metode analisa risiko kuantitatif dengan model grafik dan logika yang menampilkan kombinasi kejadian yang memungkinkan yaitu rusak atau baik yang terjadi di dalam sistem. Aplikasinya ini dapat mencakup equipment sebagai analisis. Dan langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan analisis FTA ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kejadian atau masalah dalam suatu sistem yang ditinjau atau top level event. Tahapan ini mengidentifikasi kejadian-kejadian dalam suatu proses yang mengalami masalah pada kejadian puncak atau top level event. Membuat diagram pohon kesalahan atau fault tree. Dan yang kedua, membuat diagram pohon kesalahan atau fault tree. Tahapan ini mengembangkan dan menguraikan sebab-sebab yang terjadi pada top event sampai sebab-sebab tersebut tidak dapat diuraikan lagi atau basic event. Kemudian ada pembahasan dan hasil. Permasalahan yang ada pada PT XYZ terutama di Departemen Proses Produksi adalah unsafe behavior. Merupakan kebiasaan dari pekerja yang tidak mengutamakan keselamatan dalam bekerja. Hal ini terjadi karena pekerja menganggap remeh terhadap pekerjaan yang sudah biasa dilakukannya. Mereka menganggap sudah bertahun-tahun melakukan jenis pekerjaan yang sama sehingga lebih tahu dan mengesampingkan peraturan yang telah diterapkan. Untuk solusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan program K3 sebagai salah satu upaya pengendalian potensi bahaya dan pencegahan kecelakaan kerja. Pelatihan K3 ini harus diberikan kepada pekerjanya. Yang kedua, pelatihan berkala keselamatan kerja kepada pekerja. Dan yang ketiga, tahapan alat pelindung diri atau APD. Dan berikut ini penyebab kecelakaan menggunakan metode FTA yang terjadi di PT XYZ. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Untuk tabel terdiri dari jenis pekerjaan, potensi bahaya, sumber bahaya, dan juga penyebab kecelakaannya. Yang pertama, untuk jenis pekerjaannya ini ada maintenance. Potensi bahayanya itu bisa meliputi yang pertama jari-jari terjepit, jari terpotong, kaki tersandung,
bersin-bersin, sesak, dan mata kelilipan. Kemudian ada sumber bahaya. Sumber bahaya ini yang pertama, mesin yang masih menyala, peralatan yang berantakan, dan juga menghirup debu. Untuk penyebab kecelakaannya, yang pertama, kurang teliti, pekerja tidak rapi dalam menggunakan alat, dan juga tidak memakai APD. Berikut ini terdapat diagram FTA dari jari-jari terjepit. Bisa dilihat dari diagram yang ada. Yang pertama ada jari-jari terjepit dan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manusia dan juga lingkungan. Untuk manusia ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada pekerja lalai dan yang kedua pekerja yang tidak memakai APD. Kemudian untuk lingkungan terbagi menjadi dua. Yang pertama tidak adanya display dan juga tidak adanya alat bantu. Selanjutnya ada diagram FTA dari kecelakaan kerja terpeleset. Bisa dilihat dari diagram yang ada, dari terpeleset terbagi menjadi dua. Yang pertama manusia dan juga lingkungan. Untuk manusia ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pekerja tidak sigap dalam membersihkan lantai. Yang kedua pekerjanya tidak fokus. Yang ketiga pekerja lalai. Dan yang keempat, pekerjanya tidak menggunakan APD. Kemudian untuk lingkungan terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada lantai basah dan juga tidak adanya display. Yang terakhir, dapat ditarik kesimpulan dari contoh studi kasus yang ada sebelumnya, yaitu berdasarkan aktivitas kegiatan penelitian dan hasil pembahasannya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, PT XYZ ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi yang mengolah berbagai macam jenis obat-obatan. Yang kedua, pada PT XYZ, penerapan K3 sudah cukup bagus. Namun, terkadang karena kelalaian pekerja sehingga sistem tersebut terlihat rusak. Baik, sekian pemaparan materi dari presentasi saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.